Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok C, kelompok Kedai Merdeka, terkait dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Bersama saya sendiri, Syafruddin HS, dan rekan-rekan kelompok saya yang lain, antara lain Ibu Nurul Wahidah SPD, Ibu Siti Humairah SPD, dan Bapak Zulkarnain SPD. Sebagai mukaddimah, izinkanlah kami mengutip sebuah ayat dari kitab suci Al-Quran yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya yang lain akan bergantian untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Selamat datang di Kedai Merdeka. Seorang guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong kesejahteraan ekosistem sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memberikan rasa kenyamanan dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam konteks ini tentunya harus menitik beratkan proses pembelajaran pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, evaluasi, dan pengembangan terhadap guru serta komunitas sekolah. Berkaitan dengan ini, kami membuat rancangan kegiatan berupa Kedai Merdeka, yaitu sebuah tempat berdiskusi yang fleksibel tentang semua hal yang berkaitan dengan tugas dan keseharian, tanpa harus ada surat tugas, jadwal, dan suasana santai dan kapan saja sesuai kebutuhan. Dan diharapkan Kedai Merdeka dapat menjadi solusi bagi guru-guru yang enggan dan segan bersuara dalam forum resmi karena malu dan segan. Kedai Merdeka hadir melalui kegiatan yang menghadirkan peran-peran lainnya, terutama menjadi coach bagi guru yang lain. Menu Kedai Merdeka. Yang pertama adalah sebagai coach atau pada saat kita memberikan pengajaran berdasarkan sejawat, ada beberapa hal yang bisa menjadi program kita. Yang pertama adalah donut stick, yaitu diagnosis sekolah. Jadi kita bisa mendiagnosa atau mencari permasalahan apa yang sedang terjadi di dalam sekolah sehingga bisa membantu peran kita sebagai coach. Yang kedua adalah sharing warga sekolah. Program kedua adalah Nasi Wirasa yang menjadi singkatan dari sharing warga sekolah. Jadi kita bisa bekerja sama untuk sharing dengan rekan sejawat tentang masalah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah Pepes Merdeka, yaitu yang bisa kita lakukan lagi adalah perancangan program pembiasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah Nasi Panas Merdeka. Sebagai coach, program selanjutnya adalah perancangan program partisipasi masyarakat. Jadi kita berharap selain kita bisa memberikan coaching pada teman rekan sejawat, kita bisa juga menularkan ilmu itu dengan bekerja sama untuk program partisipasi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas coach itu adalah pengembangan kompetensi guru. Jadi kita bisa melakukan pengembangan kompetensi guru, ini hal yang paling penting karena kita adalah tugas utama kita adalah sebagai guru, jadi kita harus perlu mengembangkan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah Prambosan evaluasi program. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita programkan, kita bisa evaluasi proses pelaksanaannya seperti apa. Jadi itu adalah menu dari Kedai Merdeka atau apa saja yang bisa kita lakukan sebagai coach. Selanjutnya, jika tadi kita ibaratkan sebagai menu, maka kalau sebagai kegiatan dalam sebuah kedai, maka kegiatan Kedai Merdeka sebagai coaching adalah kita melakukan, yang pertama adalah kita melakukan divestasi, yaitu sama tadi diagnosis sekolah, kita namakan divestasi. Kemudian yang kedua aliansi, yaitu sharing warga sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah joint venture, perancangan program partisipasi masyarakat. Kemudian investasi, karena kita adalah guru, kita adalah tiang utamanya yang berada di sekolah, maka perlu kita investasi dalam bentuk perancangan program pembiasaan dan pengembangan kompetensi guru. Itu adalah investasi yang besar buat sekolah. Kemudian yang terakhir adalah integrasi. Jadi kita mengintegrasi semua kegiatan yang pernah kita lakukan melalui evaluasi program. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai mandiri, menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat, mandiri termotivasi untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua, nilai kolaboratif, semangat pembelajaran dengan membangun rasa saling percaya, saling menghargai, serta mengakui dan mengelola perbedaan peran tiap masing-masing guru.
Yang ketiga, nilai inovatif. Seorang guru mampu memunculkan gagasan segarnya. Kemudian yang keempat, nilai reflektif, di mana guru penggerak mampu merefleksi diri sendiri. Dan nilai guru penggerak yang terakhir yaitu berpihak pada murid, di mana guru penggerak selalu bergerak untuk kepentingan murid. Adapun peran guru penggerak adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, berperan menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, berperan menjadi coach bagi guru yang lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang terakhir, peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Peran dan nilai bersama kelompok kami Kedai Merdeka yaitu menjadi coach bagi guru yang lain dengan mengambil nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Adapun peran dan nilai masing-masing dari kelompok kami yaitu Kedai Merdeka adalah sebagai berikut. Peran dari masing-masing anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ibu Nurul Wahidah SPD yang berperan menjadi coach bagi guru yang lain dengan kegiatan yang beliau lakukan seperti memberi edukasi, membagi keterampilan dan pengalaman beliau kepada rekan sejawatnya, terutama yang serumpun dengan beliau ataupun semua rekan yang lain yang ingin belajar, bukan saja terbatas pada bidang profesionalisme, tetapi juga pada semua lini kehidupan yang menyertai. Kemudian, kegiatan yang beliau lakukan adalah menjadi pembina OSN Kimia yang menghantarkan muridnya sampai ke jenjang nasional. Kemudian, kegiatan yang beliau lakukan adalah menjadi koordinator pembinaan OSN yang harus melayani 9 orang pembina dan puluhan siswa peserta didiknya. Dengan nilai guru penggerak yang beliau ambil adalah kolaboratif. Peran dari anggota kelompok kami selanjutnya yaitu Bapak Syarudin HS SPD yang menjadi coach bagi guru yang lain. Dengan kegiatan yang beliau lakukan adalah menjadi salah satu narasumber pada kegiatan pelatihan pembelajaran berbasis kemampuan CAR untuk guru di Kabupaten Sumbawa. Pada kegiatan ini, beliau membimbing rekan-rekan guru yang lain untuk mampu memahami dan menerapkan pembelajaran yang berbasis level kemampuan siswa. Kemudian, kegiatan yang beliau lakukan adalah menjadi narasumber IHT Kurikulum Merdeka di SD IT Darussunnah Sumbawa. Dalam kegiatan ini, beliau berkolaborasi dengan pengawas SD, memperkenalkan dan memberi pencerahan tentang perangkat-perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, kegiatan yang beliau lakukan adalah mengelola sebuah bimbingan belajar yang mana di dalamnya terdapat teamwork yang harus beliau bimbing agar selalu inovatif dan kompak. Dengan nilai guru penggerak yang diambil adalah kolaboratif. Strategi penguatan yang beliau lakukan adalah terus meningkatkan kemampuan berinovasi dalam bidang profesional maupun pedagogik. Kemudian memperluas jaringan agar komunikasi dengan sesama guru baik dalam satu sekolah maupun di luar sekolah tetap terjalin dengan baik. Kemudian yang beliau lakukan adalah rajin mengikuti berbagai kegiatan yang berdampak dapat meningkatkan kompetensi yang beliau miliki, misalnya dengan mengikuti berbagai seminar atau workshop baik secara daring maupun luring. Kemudian adapun peran anggota selanjutnya yaitu saya sendiri, Ibu Siti Humairo SPD, yaitu menjadi coach bagi guru yang lain. Dengan kegiatan yang saya lakukan adalah membimbing rekan guru sejawat dalam mengoperasikan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan adalah membimbing rekan sejawat saya dalam membuat perangkat ajar berupa modul ajar sebagai petunjuk sekaligus pedoman guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan nilai guru penggerak yang saya ambil adalah kolaboratif. Adapun strategi penguatan yang saya lakukan adalah terus meningkatkan kemampuan literasi digital dengan cara belajar dari sumber-sumber terpercaya. Kemudian, meningkatkan kemampuan mencari informasi secara online karena teknologi terus berkembang dengan cepat. Penting untuk terus belajar dan memperbaharui pengetahuan tentang literasi digital. Kemudian, strategi penguatan yang saya lakukan adalah aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan potensi diri baik itu secara daring maupun luring.
Kemudian peran anggota kami yang lain yaitu Bapak Zulkarnain yaitu berperan menjadi coach bagi guru yang lain. Kegiatan yang beliau lakukan adalah menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan KKG gugus yang terkait dengan Calistung. Nilai yang beliau ambil sebagai guru penggerak adalah kolaboratif. Demikianlah pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok Kedai Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.